Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran kita terkait ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Kemarin kita telah belajar tentang pengertian tafsir baik dari segi bahasanya maupun secara istilahnya. Kemudian kita juga telah menghadirkan beberapa pendapat dari beberapa tokoh gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang macam-macam tafsir. Oke, langsung saja. Dalam pembahasan macam-macam tafsir ini secara umum terbagi menjadi dua macam. Pertama yaitu tafsir riwayah, atau kita sering mendengarnya dengan sebutan tafsir bil ma'tsur. Nah, cara penafsiran dengan tafsir bil ma'tsur ini biasanya kita menggunakan atau menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Semisal penafsiran pada Quran Al-Ikhlas yang berbicara tentang tauhid, tentang akidah. Nah, selanjutnya ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis gitu ya, atau as-sunnah, karena memang salah satu fungsi dari as-sunnah adalah untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu tafsir diroyah. Ini kalau umumnya kita sering mendengar dengan istilah tafsir bil ra'yi atau tafsir dengan menggunakan akal ijtihad. Jadi tafsir ini lebih sering kita menemukan dengan ijtihad para ulama atau orang-orang yang paham tentang ilmu tafsir. Mereka mendasari ijtihad mereka ini dengan dalil-dalil yang bersifat sahih. Nah, kemudian tafsir bil riwayah ini bukanlah sebuah penafsiran yang didasarkan kepada pemikiran atau nalar orang itu sendiri, begitu ya, atau kita kenal dengan nafsu, keinginan dia, kemauannya. Enggak seperti itu ya. Tafsir bil ra'yi ini memang menggunakan akal atau ijtihad tadi, tapi harus berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Kemudian dengan kaidah tafsir tertentu gitu. Nah, saya pernah membaca sebuah hadis tentang kaidah tafsir atau macam-macam tafsir ini terkait tafsir bil ra'yi. Ada sebuah hadis kurang lebih seperti ini: siapa saja yang berdusta atas nama maksudnya Nabi Muhammad secara sengaja, niscaya ia harus bersedia menempatkan dirinya di neraka, begitu. Dan siapa saja yang menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya, maka hendaknya ia bersedia menempatkan dirinya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Abbas. Insya Allah hadisnya sahih ya. Jadi inti dari hadis tersebut, pembahasan terkait ra'yi tadi, bahwa tidak diperbolehkan menafsir dengan menggunakan nafsu atau keinginan orang itu sendiri, namun harus menggunakan metode atau ilmu-ilmu yang dapat menunjang atau dipercaya gitu ya, yang tepat. Semisal kalau kita mau tafsir dengan menggunakan bahasa, ada namanya tafsir hukum, ada tafsir fikih, dan tafsir-tafsir lain sebagainya ya. Jadi harus mempunyai ilmu khusus, istilahnya bisa fokus gitu ya. Oke. Jadi sederhananya, kesimpulannya, macam-macam tafsir secara umum tafsir itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama yaitu tafsir
bil riwayah atau kita sering mengenal dengan tafsir bil ma'sur. Cara kerjanya atau cara menafsirkannya ada dua. Pertama dengan cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Hadis. Kenapa Al-Hadis? Karena memang fungsi Al-Hadis atau As-Sunnah adalah sebagai sarana untuk menjelaskan Al-Quran. Yang kedua, tafsir dirayah atau kita kenal dengan tafsir birra'yi. Tafsir birra'yi ini cara kerjanya dengan ijtihad atau nalar atau pemikiran para ulama dengan berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih atau dalil qat'i. Nah, selanjutnya harus didukung dengan kaidah-kaidah murni dan yang tepat. Itu termasuk keilmuannya. Sehingga tafsir birra'yi ini bukanlah sebuah penafsiran yang berdasarkan nafsu atau keinginan mufasir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, dalam penjelasan ini saya mencoba merangkum dan menjelaskan sesingkat-singkatnya. Insya Allah dapat manfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.